Ya, menahan nafsunya. Nafsu ya amarah. Jadi itu setelah orang habis berpuasa itu dia makin sabar. Sedikit viral seperti itu. Kayak di momen Ramadan aja orang jualan es bisa viral gitu loh. Betul. Apa yang diteliti oleh di barat sana bahwa yang menentukan karakter yang menentukan prestasi keberhasilan seseorang itu adalah ya karakter tadi sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali tentunya saya Muhammad Hayumas bisa menyapa Sobat GST semua tentunya di podcast Ganesha Speak Time edisi Ramadan dan juga Idul Fitri. Nah kali ini Sobat GST tidak terasa ya kita puasa sudah hampir mendekati Lebaran atau Idul Fitri. Sudah siap-siap belum nih Sobat GST semua untuk menyambut Idul Fitri? Nah tentunya selain menyiapkan dan juga mungkin beberapa hal ya untuk kegiatan menjelang Idul Fitri. Nah, baiknya Sobat GST juga menyimak podcast kali ini karena kita kedatangan narasumber yang luar biasa juga tentunya yang akan membahas seputar kemenangan ala Gen Z. Sudahkah kita naik level? Nah, sebenarnya apa sih kemenangan ala Gen Z dan naik level ini? Nah, dengan beliau tentunya mungkin langsung saya sapa aja ya Sobat GST semua yang ada di rumah. Ada Bapak Wakil Rektor 3 UTP Surakarta, Bapak Profesor Dr. Nurudin Priyabudi Santoso, Magister Olahraga. Assalamualaikum Prof. Nurudin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Prof. Nurudin, sehat? Alhamdulillah sehat ya, walaupun ya puasa tapi tetap beraktivitas. Iya, apalagi kita menjelang Idul Fitri ya, Prof. Kayaknya selama di Betul. UTP sendiri kegiatannya cukup banyak. Iya, betul. Walaupun puasa tapi tetap aktif gitu ya, Prof. Betul, betul. Kayaknya sudah masuk juga untuk semester genap ya, Prof. Nurudin. Sudah ini ya minggu kemarin dan ini minggu kedua ya. Berarti sudah minggu kedua ya, Prof. Iya, ya. minggu kedua ini. Masuk, berarti sudah beraktivitas kembali mengajar ya. Iya, betul. Baik, Prof. Nurudin karena bergerak di bidang 3 ya, Prof. Betul, Pemahasiswaan, alumni dan juga kerjasama. Nah, Prof. Nurudin sendiri juga banyak bersinggungan dengan mahasiswa tentunya. Dan tidak bisa dipungkiri ya Prof. Nurudin, mahasiswa kita sekarang didominasi oleh usia-usia Gen Z seperti itu. Nah mungkin di podcast spesial edisi Idul Fitri kali ini ya Prof. Nurudin gitu, pingin tahu nih Prof, tentunya kita semua, apalagi sekarang Gen Z itu selain unik mereka tuh cukup pintar ya Prof. Tentunya, apalagi dengan Pak WR2 sebelumnya, di podcast sebelumnya kita ngebahas tentang aktivitas Gen Z selama Ramadan gitu. Nah kali ini aktivitas Gen Z menjelang Idul Fitri nih Prof. Nurudin. Nah banyak juga mahasiswa Gen Z itu yang sekarang ingin upgrade Prof. Upgrade skill, terus upgrade outfit, gadget dan sebagainya lah gitu. Nah menurut Prof. Nurudin sendiri gitu melihat mahasiswa saat ini atau mungkin Sobat GST yang usia-usia Gen Z gitu kan. Nah itu seharusnya itu memaknai naik level itu tuh mindsetnya, attitude-nya atau kebiasaan dulu sih Prof tentunya untuk mahasiswa saat ini gitu. Ya sebenarnya itu kayak lingkaran setan Mas ya. Itu mau dari mana itu ya? Dari mindsetnya dulu, attitude-nya dulu atau ya. Tetapi ya kita mulai dari mindsetnya dulu ya. Nah, ini pas kebetulan kan ini bulan puasa ya. Bulan puasa itu pas Syahrul Ramadhanal ladzi unzila fihil Qur'an hudalinas wa bayyinati minal huda wal furqan. Jadi bulan suci Ramadan itu bulan suci di mana diturunkan Al-Qur'an. Ya, jadi sebagai apa?
sebagai hudalina, sebagai petunjuk bagi manusia. Ini rahmatan lil alamin. Semua manusia itu Al-Quran ini diperuntukkan oleh semua manusia. Ya, hudalinas wa bayyinati minal huda wal furqan. Supaya apa? Supaya sebagai petunjuk untuk bisa membedakan ya, yang benar. Al-Furqan itu yang benar, yang hak dengan yang batil, yang benar dengan yang salah. Benar itu masih kata benar kan bisa abu-abu, benar dari siapa kan gitu. Tapi bahasa Al-Quran yang hak dan yang batal. Benar, kalau yang benar itu benar berdasarkan Al-Quran, batal juga berdasarkan Al-Quran. Bagi manusia benar itu mungkin tidak sesuai dengan Quran, tapi kalau Al-Quran ini memang sudah ditetapkan sebagai hak, benar sebagai hak itu, untuk bisa membedakan yang benar dan yang batal dalam ini. Dan juga sebenarnya kalau perintah ini kan, perintah di bulan puasa ini kan diperintahkan untuk berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Agar ya kamu sekalian bertakwa. Jadi memang perintah puasa ini ditetapkan bagi yang beriman gitu. Kalau tidak beriman dia tidak akan mampu untuk ya, jadi tapi kalau untuk orang yang beriman itu tidak cukup, tetap supaya mutakin, supaya imannya itu pada tingkat yang tinggi, mutakin ya. Jadi nanti ada ciri-cirinya kalau setelah melaksanakan puasa nanti apa ya, alladzina yunfikuna fisarra wa dharra wal kadhiminal ghaidha wal afi aminnas wallahu yuhibbul musinin ya. Jadi agar kamu sekalian bertakwa, nanti ciri-ciri bertakwa apa? Kemenangannya sebenarnya di situ. Kemenangannya setelah nanti berpuasa, nanti di Syawalnya itu ya, habis puasanya itu dia meningkat. Ya, ciri-ciri peningkat ketakwaannya tadi apa? Ya, alladzina yunfikuna fisarra, yaitu dia itu mampu atau dia menginfakkan ya sebagian rezekinya, sebagian harta bendanya. Rezeki itu banyak ya. Kepintaran itu setelah digembleng 1 bulan itu berubah rezeki. Ilmunya bagi kita yang dosen-dosen itu ditingkatkan ilmunya, nanti ilmunya itu yang diinfakkan. Tidak hanya terbatas orang melihat rezeki itu kan hanya uang atau bendanya itu. Sebenarnya tidak. Kesehatan kita ini Mas, itu rezeki. Begitu mahalnya. Nah, di awal Ramadan saya itu sempat, bapak saya itu kena batu empedu gitu tuh. Karena apa? Karena kata dokter kurang minumnya. Jadi karena puasa kan jadi minumnya itu berkurang sehingga berakibat itu. Nah, sehingga ya harus ke dokter itu. Maka itu sehat itu begitu nikmat rezeki yang begitulah ya. Nah, tadi ilmu juga begitu nanti ya. Jadi ilmu itu berupa rezeki diberikan kepada siapa? Bagi yang membutuhkan. Kalau kata di kampus ya dosen sepenuhnya memberikan ilmunya kepada mahasiswanya. Ora usah dibatas-batasi, kasihkan semuanya itu. Dalam keadaan ya luang dan sempit ya. Jadi kalau memberikan pelayanan diadakan dalam keadaan luang wis biasa. Neng ketika mahasiswa butuh dia itu sempit, dia menyempatkan memberikan pelayanan. Itu yang dimaksud, itu sama dengan itu. Ya, tentunya kan dengan memberikan pelayanan itu harapannya nanti kan para mahasiswa itu kan tambah pengetahuannya, ya, tambah ya semuanya ya attitude-nya juga dengan ya. Nah, kemudian yunfikuna fisar wal kadhiminal ghaidha. Kemudian mampu untuk menahan amarahnya. Jadi menahan nafsunya. Nafsu ya amarah. Jadi itu setelah orang habis berpuasa itu dia makin sabar ya, makin bukan berarti nanti ada sabar bukan berarti
diam indah ya, tetap dia harus bekerja, tetapi dia dengan ketekunan, ketelitian itu sebenarnya ciri-ciri yang tadi ya, yang meningkat tadi dalam kemudian wal afi aninas, dan juga ketika itu ada teman berinteraksi, kita tidak bisa lepaskan interaksi dengan teman, dengan kelompok kecil, dengan kelompok besar, atau kelompok kita dengan personal yang kecil, dengan kelompok sama yang kecil, dengan itu nanti akan terjadi ya apa ya, terjadi interaksi yang kurang menyenangkan mungkin. Tetapi dia akan memberikan apa? Kalau salah dia itu mau untuk memberikan maaf gitu. Nah, itulah yang dimaksud orang yang menang sebenarnya ya di situ dalam puasa itu nanti kan. Itu Mas, jadi yang kemenangan dalam hal itu saya mulai memang dari Iqra tadi, ayat pertama yang turun itu kan Iqra. Iya, bacalah. Itu memang kita disuruh untuk belajar. Ya. Inilah belajar berarti mindset kita harus, kita harus belajar. Ya kan itu kan ketika Nabi Muhammad diberi wahyu pertama, Nabi Muhammad itu seorang buta tulis, ya, tetapi dia tuh sehingga dia dituntut Iqra. Dengan apa? Membaca. Dengan apa? Atas nama Tuhan yang telah menciptakanmu. Artinya itu ada dasarnya, belajar dengan ada didasari yang kuasa itu tadi ya. Ya, itu perintah ya, Bapak kita itu disuruh untuk belajar ya, untuk membaca dengan suatu dasarnya ya dasar yang telah diberikan petunjuk oleh Yang Maha Kuasa, oleh Allah SWT itu. Nah, itu Mas, jadi ya pentingnya yang pertama karena pola pikir mindset itu nanti akan merubah perilaku, akan menentukan perilakunya, akan menentukan attitude-nya itu ya. Berarti dimulai dari mindset iya, dulu. Betul, ya? mindset itu. Kan dulu zaman bodoh itu, jahiliyah itu kan kita diberikan diberikan pencerahan itu ya karena dengan Al-Qur'an itu tadi ya. Sehingga dari abad jahiliyah menjadi abad yang terang benderang sampai saat ini. Walaupun pasti ya dalam kehidupan ini ada suatu ya benturan-benturan, memang itulah kita diuji di dunia itu adalah untuk sebagai ujian untuk menuju semua nanti kan akhirnya akan menuju ke sana itu ya. Berarti memang untuk Ramadan ini proses belajar kita ya, Prof. Betul ya, memang kita untuk kan kalau di dalam hadisnya inama bu istuli utamima karimal akhlak, tapi Nabi Muhammad itu diutus untuk menyempurnakan akhlak yang tadinya dari jahiliyah itu. Ya, jahiliyah itu sudah ada, akhlaknya sudah ada, tapi disuruh untuk menyempurnakan, untuk memperbaiki akhlak. Nah, baru itu akhlak itu ya benar kan. Ya, tapi pola pikirnya dulu dia ya baru kemudian nanti dengan berubah dengan pola pikir nanti attitude-nya juga akan berubah sikapnya. Sikap ini nanti akan membentuk suatu habitat baruan. Gitu ya. Jadi disempurnakan pola pikirnya dulu, nanti bisa attitude-nya. Iya, karakternya terbentuk ya. Setelah karakternya bentuk, mesti akan membentuk suatu lingkungan yang katakanlah orang yang madani gitu ya, yang sejahtera, yang enak, yang sejuk, yang ya semuanya lah berjalan dengan enak semuanya itu gitu. Baik, Prof. Nurdin. Satu pertanyaan cuma luar biasa jawabannya. Iya, memang perintah dari Allah itu sudah ada ya dari awal, apalagi disambung-sambungin tadi memang benar. Berarti kalau kita membicarakan selama Ramadan terus kita mau masuk ke Idul Fitri seperti itu, untuk naik levelnya memang pola pikir kita dulu ya, Prof. Iya, dan memang selama dari puasa situ, ini ya. Iya, selama puasa itu kita tingkatkan sebenarnya itu. Nanti di bulan puasa itu adalah bulan untuk meningkatkan. Yang ditingkatkan apa saja itu nanti? Yang ditingkatkan tentunya
keimanan ketakwaan kita. Ya, jadi dan karena memang tujuan tadi kan la'allakum tattaqun, berarti nanti kita tingkatkan keimanan ketakwaan kita. Ya. Setelah keimanan ketakwaan kita apa? Kita hidup di dunia itu ya kita harus bekerja, harus amal soleh. Kita harus melakukan sesuatu itu. Kalau dasarnya iman takwa, maka dia akan berjalan melakukan sesuatu itu, amal soleh itu ya. Itu memang kalau di bahasanya sekarang biasa kerennya sekarang itu ipteknya itu memang harus diikuti dengan ipteknya, dengan metodenya, dengan sesuatu yang sudah ada. Ya, yang ini yang begitu cepat inilah. Memang itu bahwa Al-Qur'an itu tidak ketinggalan zaman, bisa mengikuti, bahkan itu yang bisa mengontrol itu. Yang bisa mengontrol, maka dasarnya iman dan takwa. Ada batasan yang nanti boleh dan tidaknya itu ya. Semajunya pengetahuan itu nanti tetap akan ada batasannya itu. Ini kemanusiaan ini yang tidak, ini nanti manfaat madharatnya mesti ada. Nah, ini kalau pola pikirnya sudah benar, attitude-nya sudah benar, karakternya itu yang benar ya. Ini yang kita dalam rangka Ramadan membentuk karakter ya, amal solehnya itu ya tadi ya. Amal solehnya itu ipteknya itu science and teknologinya saiki ya gitu ya, sekarang itu modelnya. Nah, maka kurikulum kita juga kan sekarang harus berbasis OB itu ya. Itulah dalam rangka untuk mengikuti tidak ketinggalan zaman itu. Ya, termasuk walaupun dalam kehidupan sehari perbedaan itu boleh. Maka itu tadi, maka supaya orang itu belajar itu untuk mencari kebenaran itu. Kalau nanti salah, sudah biar nanti diserahkan sana ya. Tapi saya Etihad, Mas Etihad, coba kalau sudah pokoknya biarkan ini nanti yang menghukum. Kalau sudah benar-benar ini yang benar ya. Nah, termasuk penentuan Ramadan itu kan juga ada biasa begitu ya. Sudah ada iptek begini-gini. Tidak masalah. Tidak masalah itu malah justru kalau perbedaan itu adalah rahmah itu sebenarnya. Jadi untuk saling untuk melengkapi sebenarnya begitu. Sebenarnya yang penting sudah kemungkinan kalau kita itu serahkan kepada yang sana, ya wes kowe ngene, saya ngene, sehingga tidak akan perlu ya kita menghormati yang sini, kowe juga menghormati yang sini, akhirnya juga akan enak nanti gitu. Sudah biasa nanti diserahkan yang sana itu. Nah, mudah-mudahan Gen Z ini nanti juga akan begitu, akan tahu karena begitu tantangan hidup ke depan itu juga sulit. Tapi kalau dasarnya tadi ada anak-anak kita itu kita bekali iman takwa, bekali ilmu sains and teknologi, kita bekali kemauan yang tinggi gitu ya, kita bekali ya termasuk nanti ya kesehatan juga, nutrisi itu butuh. Walaupun sekarang ini yang baru ngetren di kita itu bahwa kan anak-anak kita itu kan malgizi, jadi kekurangan ya, jadi ya sehingga pemerintah berusaha untuk meningkatkan gizi. Niatnya bagus, memang sudah bagus ditingkatkan, tetapi kadang pelaksanaan di lapangan itu disalahgunakan orang yang itu. Tapi kalau programnya kan sebenarnya bagus, hanya yang salah itu kan yang apa? Yang melakukan itu. Nah, kalau itu tadi mindsetnya ngene toh, maka saya ya attitude-nya begini. Ini tidak boleh, ini boleh, maka saya melakukan ini. Begitu Mas Dimas ya. Baik, Prof Nurudin. Masih ngebahas putar mahasiswa gini saat ini ya, Prof. Ini ada satu pertanyaan yang mungkin sebenarnya sangat simpel, cuman kalau saya harus menjawab kayaknya butuh mikir nih, Prof. Jadi seperti ini. Tadi kan Prof Nurudin juga bilang kita tidak bisa dipungkiri masuk ke zaman teknologi yang sudah canggih seperti itu. Dan mungkin kita di era saat ini tuh banyak Gen Z yang saya yakin sudah bermain media sosial gitu. Betul, Prof. Dan banyak sekali di media sosial itu sedikit viral seperti itu. Kayak di momen Ramadan aja
orang jualan es bisa viral gitu loh, Prof. Betul, Seperti itu. iya. Nah, pertanyaan cukup unik. Jadi di bulan Ramadan yang hampir mendekati Lebaran ini seperti itu bisa atau tidak gitu dijadikan momen sebagai untuk slow down, mungkin maksudnya agak kalem, agak lebih tenang sedikit biar tidak, karena gini Prof, terkadang sebagai pengguna media sosial itu kita jadi kayak ketergantungan yang pingin mengikuti gitu loh Prof. Jadi sedikit viral kita pingin ikut, ya ada yang viral pingin ikut kayak gitu lah. Mungkin itu salah satu karakter Gen Z itu seperti itu Prof. Iya, betul. Mungkin bahasa Gen Z adalah FOMO. Seperti itu juga. Nah, bisa nggak sih di momen-momen ini kalau menurut Prof Nurudin biar kita menjadi pribadi yang mungkin bisa lebih tenang, lebih bisa mengelola diri sendiri dan mungkin tidak se-FOMO itu Prof. Ya tadi memang sekarang itu kan Gen Z itu generasi yang sangat menarik. Ya kayak kalau saya sering ngomong itu ya, kalau ibarat buah itu stroberi, begitu merah, enak. Jadi tahun yang lalu itu saya ungkapkan Gen Z itu stroberi ya, sehingga dia menarik, ya dia manis kan begitu ya. Nah, kemudian tetapi itu mudah pecah kalau jatuh gitu ya. Tapi bayangkan nanti kalau Gen Z kita itu stroberi tetapi jatuh ya kenyal gitu loh. Mudah artinya bahwa dia itu tahan banting gitu ya. Nah, Gen Z sekarang itu memang kecenderungannya begitu ya. Jadi memang itu tadi sebenarnya apa akan kita batas-batasi. Memang boleh mengikuti ya, tetapi tidak boleh larut terlalu dalam gitu ya, sehingga kita kelerut gitu. Tetapi ibarat kita di air itu kita berenang ya, tetapi bisa mengikuti ya begitu ya. Jadi sebabnya kalau itu nanti ditolak sama sekali, dia malah justru ketinggalan zaman kan. Bahwa zaman sekarang ya memang harus mengikuti, tapi hanya kontennya saja yang dibatasi ya. Jadi, misalnya begini, kalau kembali ke kita diberi waktu 24 jam waktu ya, kita diberikan oleh yang hidup itu 24 jam. Berapa jam sih yang kita gunakan untuk kita beribadah kepada yang mencipta? Katakanlah kalau mau sholat ya, sholat itu kalau dikatakan satu hari itu ya semua 10 menit sampai 15 menit kali 5 paling kan hanya 1 jam itu ya, 1 jam 1 hari digunakan. Itu kalau mau benar 10 menit, itu kadang hanya 5 menit wes cukup ya itu kan gitu. Ya artinya memang kita itu juga tidak boleh harus larut ke sana gitu loh. Tetapi kita itu ada jangan sampai kita itu nanti kita tergerus suatu zaman yang kita nanti justru malah tenggelam di situ. Nah, tapi kita juga harus ada tahu prinsipnya itu tadi ya. Kalau tahu prinsipnya itu, saya ada batasannya itu. Ketika saya menggunakan waktu menggunakan teknologi sih hanya dimainkan permainannya itu. Tapi teknologi itu gunakan, waktu kita itu adalah untuk belajar, ada tugas dari siapa? Menggunakan teknologi itu. Nah, setelah itu menggunakan kepenatannya itu, menggunakan ya mainan itu boleh-boleh saja untuk itu. Tetapi porsinya harus jangan sampai kita berlebihan terhadap itu, tetapi justru yang kita butuhkan untuk masa depan atau tugas kita itu jadi kurang. Ya. Contohnya belajar itu. Ya, kalau untuk belajar tugas dosen atau tugas atau nanti kita beribadah, nah, ketika kita di HP itu bahkan 6 jam lebih, lah itu untuk apa itu loh HP itu kan? Mestinya dia itu sudah harus punya bolehlah misalnya kamu nanti akan menjadi
orang YouTuber. Ya, misalnya ya boleh saja kalau YouTuber, apa yang perlu dianu itu. Kan ada bekal-bekal itu. Ya konten yang itu memang banyak porsinya, tapi berkenan yang lain juga harus benar-benar diisi. Tidak boleh kan ibadah, tidak boleh untuk geraknya, makannya juga harus teratur. Sebab kalau makan tidak teratur, nanti juga akan mengganggu badan kita. Istirahat juga yang teratur. Ini pola-pola ini harus apa ya? Harus diatur tadi. Ya mindset tadi ya. Ya jadi memang hidup kita itu ya memang harus begitu. Berapa kali tidur kita harus minimal 6 jam. Kemudian untuk belajar sekian, untuk bermain sekian, dan semua. Saya dulu SMA itu sudah begitu Mas, jadi saya boleh begini. Ya tidak. Berarti bisa untuk ini ya Prof, memanage diri sendiri. Iya, harus dari SMA Prof. Iya, itu. Dan saya juga tidak tahu loh, ketika karya tulis itu saya menulis berpikir tentang karakter. Berpikir tentang karakter ya. Itu baru saya sadar, saya dulu SMA sudah ini ya. Saya itu berpikir karakternya Nabi Muhammad itu ya. Jadi mencontoh karakter Nabi Muhammad, Sodik ya, Sidik ya, kemudian Tablik, Amanah, Fatonah itu ya. 3 karakter itu sebagai dasar untuk bangsa Indonesia membangun karakter tahun 2000-an itu sebenarnya menggunakan karakter itu. Oh, iya ya, saya dulu SMA tahun 82 itu sudah menulis tentang itu loh. Begitu pentingnya karakter itu. Ya, yang itu nanti akan membentengi seseorang ya, untuk ke jalan sing bener gitu ya. Ya, karakter itu ternyata saya malah baru ingat-ingat kemarin, oh iya ya. Saya dulu menulis tentang karakter itu ya. Nah, memang karakter itu nanti ya, mindset kemudian membentuk karakter, dan karakter itu akan menentukan keberhasilan seseorang. Saya juga tidak mengira bahwa dulu iso sekolah nganti paling tinggi, pangkat iso paling tinggi ya. Itu sebenarnya orang ngerti kalau dari situ loh, Bro. Oh, ternyata benar ya bahwa apa yang diteliti oleh di barat sana, bahwa yang menentukan karakter yang menentukan prestasi keberhasilan seseorang itu adalah ya karakter tadi ya, sebenarnya 80-85% itu sebenarnya dari karakter. Nah, bulan Ramadan itu sebenarnya dalam rangka untuk membentuk karakter itu. Ya. Kalau orang pinter itu oke. Tapi kalau pinter tidak berdasarkan karakter yang benar, nanti tidak akan sampai pada tujuannya. Nah, termasuk itu kalau anak-anak itu pinter ya, generasi kita sekarang itu cerdas sebenarnya itu. Kalau nanti didasari karakter yang benar ini ya, supaya benar ini, oh ya tadi Iqra, membaca, kemudian dengan apa? Membaca dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakanmu itu kan. Nah, itu sebenarnya dasar karakternya. Oh, saya dibatasi ini. Maka kalau sampai di situ, maka akan menjadi generasi-generasi yang hebat betul. Nah, itu padahal pertanyaan selanjutnya, Prof. Jadi ada pertanyaan yang kalau kita ngomongin mahasiswa, jadi kan kita ngelihat juga, mungkin Prof juga tahu banyak mahasiswa yang aktif organisasi, kepanitiaan dan sebagainya gitu ya, Prof. Nah, apakah nilai sabar, disiplin, nilai empati selama puasa itu bisa berdampak nggak sih, Prof, untuk leadership mereka gitu? Betul, Prof. Itu sangat membentuk sekali. Memang dasar penelitian itu karakter itu ya beberapa yang disebutkan bahwa dia itu mempunyai jiwa pemimpin ya. Orang memimpin itu sebenarnya kalau di hadis Nabi itu juga bahwa kulukum rongin wa kurongin mas'ulun an royatihi. Setiap kamu itu adalah pemimpin. Setiap kamu loh. Mas Dimas itu pemimpin. Pemimpin apa? Pemimpin dirinya sendiri. Ketika Mas Dimas itu mau diberikan tugas untuk wawancara podcast, itu sudah menyiapkan. Berarti dia tuh mempertanggungjawabkan atas kepemimpinannya. Oh, nanti saya harus menyiapkan ini. Mas Dimas sudah menyiapkan pertanyaan ini. Itu dari karakter itu, Mas, yang menyebabkan sehingga menjadi presenter yang handal itu kan jadi presenter handal karena itu.
karakter disiplin. Wah, saya jam sekian harus sudah menyiapkan ini, saya harus siapkan ini, harus ini. Itu adalah, wah ternyata pembicaranya belum ada. Wah, saya harus sabar, itu kan ya karakter itu kan. Ya karena kan belum tahu. Untuk Mas Ferry tahu tadi bahwa saya membuka ini dulu sehingga kalau belum tahu, waduh ini sudah jam sekian. Ternyata begini, sehingga itu harus sabar. Sama mahasiswa begitu. Ketika dia itu mau konsultasi, ini mahasiswa ada ke saya itu mau konsultasi ke sana, maka saya ada acara ini sehingga mereka akan tahu dia harus sabar ya. Kalau dia tidak sabar ngurusi iki arep njaluk tanda tangan, dia rasa sabar, maka dia sudah tertunda lagi nanti. Kalau sudah tertunda ada kesempatan itu tidak akan datang yang kedua kali. Artinya kalau memang harus itu ya tadi disiplin jelas, ya sabar, kepemimpinan jelas. Semua itu adalah untuk membentuk pribadi tadi. Karakter tadi ya, Prof. Tapi memang itu contoh yang sangat sederhana, Prof. Selama Ramadan gitu mungkin banyak mahasiswa yang mungkin masih ada yang bimbingan skripsi dan sebagainya, itu benar-benar kesabaran diuji ya, Prof. Oh iya, betul. Karena ada beberapa yang merasa puasa itu ya udahlah istirahat dulu kayak gitu loh, Prof. Iya, betul. Ada beberapa yang seperti itu gitu. Jadi malah itu kurang baik ya, Prof Nurudin ya. Jadi malah puasa ya tetap kita harus aktif untuk menyelesaikan tugas-tugas kita, pekerjaan kita gitu. Iya, justru di situ kemarin tuh gini. Ada mahasiswa yang setelah tutup ya pas awal-awal Ramadan ya. Jadi setelah tutup pendaftaran wisuda, maka ya silakan datang ke kampus jam sekian nanti ya. Nah, terus kemudian padahal saat itu saya justru malah dalam keadaan sebenarnya kurang baik saja berkenaan dengan batu itu. Sebenarnya kalau jam sekian jam kalau sudah rentan obatnya itu habis, itu rasa sakitnya. Tapi justru karena saya itu ada sabar, saya itu ketemu interaksi dengan mahasiswa yang banyak ketemu itu kudune saya itu minum obat. Itu malah justru sampai manjing, itu malah justru tidak kerasa, Mas. Itu malah sakitnya nggak kerasa. Sakitnya tidak kerasa. Sakitnya tidak terasa. Tapi sebenarnya memang rasa sakit itu kan diberikan ya obatnya itu setiap 8 jam itu mesti sudah. Tapi ini hanya obat dari 12 jam malah tadi bisa nyambung sampai itu karena sabar sampai selesai melayani mahasiswa. Mahasiswa itu malah iso ketemu ini mahasiswanya juga ya ini ngabuburit sampai nanti tidak terasa pas sampai rumah itu ya malah pas buka puasa. Iya, malah pas buka puasa nggak kerasa sakit ya, Prof. Iya, rasa sakit malahnya. Selain itu berarti juga kita selain sabar tadi ini dulu nggak sih, Prof, apa namanya? Intinya kita juga ya itu tadi benar mindset senang dulu ya, Prof. Senang dulu ya. Iya. Coba kalau Mas Dimas itu sudah mindsetnya itu sudah kalau Mas Dimas mesti mindsetnya ini apapun yang terjadi nanti akan mindset ini maka akan diuji berikutnya ini. Oh iya, malah kejadian yang kurang mengenakan ya, Prof. Iya, jadi Iya. Baik, Prof Nurudin, masih ada pertanyaan beberapa nih, Prof Nurudin, tentunya mengenai menjelang Lebaran seperti itu. Nah, biasanya kan untuk Lebaran kan identik ya, Prof. Maksudnya kalau ini tidak hanya Gen Z, mungkin milenial seperti saya juga gitu kan, identik kayak Lebaran itu kayak liburan atau mungkin segala hal yang sesuatunya itu baru gitu, Prof. Nah, pertanyaannya bagaimana sih, Prof Nurudin gitu? Mungkin ini sangat umum ya, Prof Nurudin, mohon izin sebelumnya memaknai untuk naik level atau menang yang relevan untuk kita terutama yang masih muda ini, Prof, biar tidak salah memaknai kemenangan itu sendiri. Jadi begini, Bapak, kalau dalam nyanyian itu kan ada itu Lebaran ya sepatu baru, baju baru buat Lebaran. Nah, tapi sebenarnya kan sudah ada sama. Ya kalau tidak baru ya yang lama saja kan gitu ya. Tapi sebenarnya memang begini.
begitu sebenarnya kalau kita tadi mindsetnya bahwa ketika bulan Ramadan itu kita sama mengetahui bahwa kita dibukakan bulan yang penuh barokah itu tadi ya. Jadi barokah, jadi berkah semua itu ya diberikan pada bulan Ramadan itu. Nah, keberkahan itu sebenarnya termasuk baju baru. Kalau ada ya alhamdulillah gitulah. Ya sehingga kalau ada kenapa tidak tidak begitu kita membeli baru itu kan kita juga memberikan kemanfaatan sing tukang dodol laku. Artinya keberkahan itu tidak kepada kita sing iso untuk beli baru, tetapi orang yang jual ini juga mendapatkan keberkahan. Orang yang tukang jahitnya sing baru itu juga dapat itu. Orang sing kain juga mendapatkan itu. Sebenarnya keberkahan itu diberikan keseluruhannya itu ya. Ya, tetapi memang kalau kita sudah tahu bahwa itu berkah ya, bahwa kita ada itu, tapi sebaiknya juga harus yang baru itu adalah baru berupa perilaku atau peningkatan ketakwaan sebenarnya itu sebenarnya. Ketakwaannya itu kalau ketakwaannya itu meningkat nanti semuanya juga akan ikut meningkat. Nah, jadi kalau di teori psikologi ada teori kebutuhan dari Maslow itu ya. Jadi orang itu kebutuhan dasar itu sandang, pangan, papan itu ya. Itu baru kalau seseorang itu baru berpikir pada kebutuhan dasar, maka dia itu hanya mendapatkan kebutuhan dasar itu. Oh, aku agak butuh dasarnya, butuh pangan dulu. Maka oh ya iso nyambut gawe gur nggo mangan kan gitu. Nah, kemudian tinggo sandang, iso mangan sandang. Tinggo tempat tinggal. Ya, itu terus kemudian baru meningkat ada keamanan, itu pertemanan ya, kemudian butuh kenyamanan ya, terus kenyamanan baru yang terakhir itu sebenarnya kepada aktualisasi diri itu. Nah, di dalam Islam itu sebenarnya yang ditingkatkan itu adalah aktualisasi dirinya itu. Ya, jadi ketika orang itu tingkatan dasarnya kebutuhannya itu kebutuhan aktualisasi diri, maka nanti yang bawah ini akan terbentuknya. Ya, misalnya begini, ketika Mas Dimas sebagai presenter itu bahwa dia itu mindsetnya itu bahwa saya akan menjadi presenter yang baik, ya maka dia baik ini butuh apa itu ya? Oh, butuhan iki raneng golek iki sehingga bisa membawa ke sana. Kalau presenter yang kita seperti yang nasional itu sudah tahu Mas, itu sebenarnya dari sana dulu ya. Nah, kemudian nanti akan terangkat itu. Mana ya yang maunya tidak punya pakaiannya biasa, dari hasil dia itu nanti maka akan terbutuhi itu ya. Nah, saya dulu juga tidak berpikirannya ya Mas. Ya, pokoknya yang penting aku ketika saya sebagai dosen, ketika ada seminar, ada hal yang baru, saya mesti ikut. Ya, saya itu rajin sekali ya mengikuti itu. Ketika itu belum ada poin-poin butuh iki itu. Saya sebenarnya tidak berpikiran begitu ya. Tapi ketika itu kita ada sertifikasi dosen, dibutuhkan adalah ini orang grupnya kan. Ya kita portofolio, apa-apa iki wis enek gitu. Ya. Jadi sudah mempersiapkan sebelumnya ya, Pak? Iya, karena memang itu kebutuhannya itu sebenarnya saya ingin sesuatu sing hal yang baru yang dibutuhkan dalam seorang dosen misalnya gitu ya. Iki enek seminar ini. Itu ilmu baru. Saya seneng ini gitu ya. Hal yang baru. Nah, ketika ikut seminar itu ora sertifikatnya sebenarnya. Ketika ikut ilmu yang baru itu mendapatkan ini, ternyata setelah itu bahwa eneng dibutuhkan kuwi ngono lho, perangkat itu. Ya. Jadi sehingga ketika mau share dos itu wis ora golek apa-apa wis anu saja.
ngisi deskripsi diri itu yang dilakoni diceritake langsung itu wis eneng kan. Wis eneng wae. Ada teman-teman itu yang justru yo niru-niru ngono ya ora iso. Karena sing ditiru ora sing dilakoni. Nah, ketika nanti dicocoke karo ora cocok, ada yang tidak lolos barang itu karena itu. Tapi saya kaya ndak tuh ya ngerti-ngerti ya serdos. Ya, kemudian ketika tadi ya saya ke aktualisasi diri tadi ya itu ketika saya itu tahun 2010 saya itu diminta untuk menjadi membantu di bidang 2 di wakil 2. Saya itu enggak mau. Sebabnya apa? Saya pengen sekolah S3. Ya. Aku ngene dadi membantu di bidang 2 itu padahal nggon ngono. Aku ora iso sekolah. Nah, sehingga saya tetap di fakultas, kemudian saya bisa sekolah. Nah, ketika saya di situ, saya pengen mengembangkan institusi, pengen buka S2, pengen PD, SD, pengen PJKR, semua bisa terlaksanakan. Sekolah saya juga terlaksana. Setelah itu ya terus diminta untuk kemarin ada peningkatan jabatan untuk guru besar itu. Kok yo katut ya alhamdulillah itu. ya sebenarnya karena ya wis itu Mas tertata gitu ya. Tapi sebenarnya yo kesana mbok menawa teko gitu ya. Tapi memang prinsipnya adalah untuk mendapatkan sesuatu sing aktualisasi sing diri itu tadi ya. Nah, itu itu sebenarnya mindset juga itu. Mindsetnya pengen kono, maka perilakunya bergerak ke yang arah ke sana. Sehingga akan membentuk lingkungannya begitu gitu loh. Itu tadi Mas jadi. Walaupun ada dalam suatu metode itu ketika ini sing ditingkatkan ini dulu, sing ditingkatkan ada juga nanti ya. Nah, metode nanti ditinggal kasuistiknya itu ya. Oke. Baik, berarti makna menang luar biasa Prof. Kita memang harus mempersiapkan diri di selama Ramadan ini ya. Betul. Seperti itu juga. Walaupun nanti pasca Ramadan pun kita juga harus banyak mempersiapkan diri juga untuk kedepannya, fokusnya kemana, seperti itu ya Prof ya tentunya. Iya begitu Mas. Jadi kalau mindset Ramadan itu sebenarnya kan untuk memaknai bahwa itu bulan diturunkan Al-Quran. Ya itu ya. Jadi Al-Quran itu sebagai pembeda antara yang benar dan hak. Artinya bahwa jalan hidup kita itu sebenarnya ya nurut kuwi gitu ya. Dan juga sebenarnya ada ayat lain juga. Ya, Inna nahyul Quran ya, sebenarnya Quran itu diturunkan sebagai penyembuh. Ya, jadi sebagai penyembuh dan sebagai penolong ya bagi lil mukminin, bagi orang-orang yang mukmin gitu ya. Nah, jadi kalau mau mengamalkan itu mesti dia itu sebagai penyembuh. Penyembuh itu bisa berupa sakit jasmania. Tadi saya sampaikan itu bisa juga yang berkenaan dengan psikologi ya, dan juga sebagai penolong, penyelamat hidup kita itu. Percaya gue mesti nanti akan itu ya. Maka jalannya sebenarnya lewat itu saja saya. Ya kemarin iso begini, iso ketemu Mas Dimas, iso ngene, iso ketemu Mas Ferry karo sapa pun sebenarnya ya tadi ikhlas itu dia ya. Wis ketemu sapa bae ya, ketemu dengan ya gitu tuh sebenarnya itu sebenarnya Qur'aninya gitu. Ya kalau amalannya sebenarnya ya berupa itu ya dan Baik, mungkin yang terakhir Prof Nurudin pertanyaannya gitu kan karena sangat luar biasa saja cukup amazed mendengar jawaban Prof Nurudin tentunya membicarakan masalah Ramadan dan menjelang Idul Fitri ini gitu. Nah mungkin ini sebenarnya pertanyaan ini
ditujukan untuk Gen Z, tapi sebenarnya menurut saya sebetulnya tidak hanya Gen Z nih Prof Nurudin, tapi bagaimana sih mungkin untuk sobat GST ya yang nonton ya Prof Nurudin khususnya gitu kan, bisa semangat ibadah, bisa meningkatkan self improvement pada diri sendiri juga tentunya gitu kan, agar setelah Ramadan, setelah Idul Fitri nanti tuh semangat ibadahnya tidak turun gitu Prof. Seperti apa? Karena mungkin kalau kita lihat teman-teman lagi mahasiswa terutama para Gen Z itu gampang banget galau Prof. Gampang banget capek. Terus kalau lagi ngerjain skripsi nggak ketemu dosen langsung kayak males lagi. Nah gitu-gitu loh Prof Nurudin, mungkin bisa berikan tips atau mungkin saran buat kita-kita dan juga khusus mahasiswa dan sobat GSC tentunya. Ya, jadi memang ya tadi ya yang ayat yang saya bacakan tadi bahwa ya yang ditingkatkan itu apa saja ya yang kalau setelah ya bahwa setelah kita beribadah selama Ramadan itu sebenarnya begini Mas. Kalau ibarat ya hewan yang kita itu ya hewan ulat itu ya. Jadi ulat itu ketika dia itu jadi ulat, apapun yang ada kan dimakan itu ya. Ya, jadi sama ketika itu belum itu ya kita. Tapi ketika dia berubah menjadi kepompong, dia tuh puasa menahan tidak makan, tidak minum ya. Tidak minum dan maka dia selama dia itu menjadi kepompong itu nanti berpuasa ya. Berpuasa menahan apa-apa ya, gambarannya sebenarnya seperti itu. Ketika itu kita tidak berpuasa itu boleh makan selama tidak dilarang itu. Kemudian dan kita berpuasa artinya kita itu disuruh untuk menahan tidak makan, tidak minum dan tidak berhubungan bagi suami istri selama puasa itu ya. Nah, itu menahan nafsu. Kemudian walaupun puasa itu kita diperintahkan untuk meningkatkan ibadahnya, karena ibadah di bulan Ramadan itu amalnya ditingkatkan ya sampai 700 kali gitu ya. Jadi termasuk sholatnya, termasuk membaca Al-Quran, termasuk infaknya. Ya, maka di bulan suci Ramadan biasanya orang menghitung zakatnya. Menghitung zakatnya itu diberikan di bulan Ramadan dengan tujuan nanti mendapatkan peningkatan dari pahala dari Allah semacam itu, sehingga menghitung konversi zakat per tahunnya itu di bulan Ramadan. Zakat malnya, zakat ya, termasuk sholatnya ditingkatkan. Kalau nanti kita bedah satu-satu sholat itu sebenarnya akan mengingat kita bahwa kita diberi waktu selama 24 jam itu ketika kita subuh ya kita disuruh untuk segera untuk mengambil wudhu. Ini mengingatkan bahwa kita itu dibatasi, tidurmu sudah cukup sekian. Nah, karena itu kita untuk mencari rezeki sebenarnya kan begitu. Ya, mosok kalah karo burung pipit itu. Nah, burung pipit terbang kemanapun nanti tidak akan pulang sebelum dia itu membawa makanan untuk sampai ke sarangnya itu. Maka pagi-pagi sudah. Nah, itu sebenarnya gambaran-gambaran dan itu ya. Sama dengan ulat tadi nanti di akhirnya kan ulat itu nanti akan menjadi setelah habis puasa nanti ya, dengan itu nanti akan menjadi hewan yang begitu menarik ya, menjadi kupu-kupu yang indah terbang begini ini ya. Gambarannya sebenarnya kayak itu, kita kan begitu sudah di bulan puasa meningkatkan ini kemudian menjadi kupu-kupu ya mestinya opar pengen jadi ular neh kan itu mestinya kan ya tentunya pengen jadi hewan ya kayak kupu-kupu. Begitu engkau ngerti kayak ular nah nanti uangnya do gila kan gitu. Jijik kan, tapi ketika dia sudah berpuasa kembali ke fitrah ya nanti ojo nanti ya. Makna sholatnya juga begitu. Sholat itu sebenarnya kan sholat yang dari waktu ke waktu
Artinya dari isya, subuh, luhur, asar, maghrib, isya lagi, sampai Jumat ke Jumat, dari hari Jumat sampai ke Jumat satu minggu, dan dari Ramadan ke Ramadan itu kan akan menghilangkan, mengampuni dosa-dosa kita. Dosa-dosa kita tuh hapus. Ya, dosa-dosa selama dia tidak melakukan dosa besar. Karena dosa besar itu harus taubat. Nah, dosa besar itu misalnya apa? Syirik itu ya, menyekutukan Tuhan. Kemudian membunuh tanpa suatu sebab, berzina. Itu dosa-dosa besar. Nah, maka seseorang kalau kita itu ingin menjaga fitrah kita, maka kita tidak akan melakukan ini ya. Ya, eman-eman itu yang sudah kita menjadi hewan yang menarik, arep pengen dadi kupu neh, arep bali kembali neh. Sebenarnya yang menginspirasikan sebenarnya kembali ke mindset itu tadi. Ya eman-eman ya aku sesasi wis menanu ini, karena kan ada hadis yang kamu itu hari ini sama dengan kemarin itu sudah merugi. Ya, hari ini ya, sama dengan kemarin itu, maka hari ini ya harus lebih baik dari yang kemarin. Besok akan lebih baik. Nah, mindsetnya memang harus ke sana. Jadi kita itu akan meningkat. Nah, ini akan diterapkan kemana saja mindset itu, kepada semua profesi apapun, maka dia akan menjadi ke tempat yang paling tinggi itu. Sama ketakwaan juga sebenarnya begitu, itu diajarkan ketakwaan kita. Ketakwaan itu sebenarnya nanti akan mengikuti apa yang jadi profesi kita, sebenarnya begitu ya. Dimanapun, dari apapun, nanti dasarnya itu akan menjadi yang menjadi ya paling unggul itu sebenarnya. Unggul itu sebenarnya kan di situ Mas yang termasuk mahasiswa juga ketika itu sudah ya saya pernah itu ketika disertasi itu malah justru promotor saya itu nonis malah. Ya, jadi begitu dia itu memberikan waktu, Bapak Ibu sekalian, ini bulan Ramadan untuk bisa meningkatkan ibadah kita, saya memberikan waktu sepenuhnya untuk melakukan konsultasi agar lebih bermanfaat. Nah, itu sampai memang itu teman-teman itu sampai begitu. Nah, itu malah menjadikan inspirasi saya untuk bisa kudu gek rampung itu dan betul juga itu saya di bulan Ramadan itu ujian tertutupnya malah pas bulan Ramadan menjelang mau ya di pertengahan Ramadan itu saya itu malah justru dari situ sehingga ini yang saya pakai untuk kepada bimbingan saya untuk ayo pupung poso do teko kene nang omah gur turu wae lebih baik nanti tidak akan terasa itu. Nah, nanti justru setelah ini ya makannya ya ojo digas lagi. Maka sebenarnya ketika sudah selesai ada puasa Syawal itu sebenarnya kan dalam rangka untuk apa ya? Ketika bar poso Syawal ojo genjot lagi. Iya, biasanya gitu, Bro. Iya, kan gitu. Tapi sudah hari ini sesuk poso Syawal, sesuk sanine. Pokoknya selama bulan Syawal itu ya poso Syawal itu kan dihitung 1 tahun puasa itu sebenarnya. Nah, sebenarnya kalau mindsetnya ke sana maka orang akan menjadi pribadi menjadi ya akhlak yang utama itu sebenarnya dari situ Mas. Kalau itu ini kan yang digariskan dalam tujuan pendidikan kita itu menjadi anak yang bertakwa kepada Tuhan, yang berakhlak yang mulia. Akhlak mulia itu sebenarnya ya dari situ mendapatkan. Nah, bayangkan kalau nanti generasi dia memiliki akhlak yang begitu, pasti Indonesia itu akan saya berharap akan menjadi generasi emas betul ya. Jadi sehingga ketika dia nanti memimpin akan memimpin sing bener. Ya masih banyak orang-orang yang sing salah ya banyak ya, biar nanti ada karena kalau sudah nanti semua yang kita pertanggungjawabkan di sini, kalau belum di sini belum dipertanggungjawabkan, lalu besok itu di sana juga dipertanggungjawabkan. Kalau semua pribadi sudah begitu, maka perlu pengawasan melekatnya itu ngawasi dari sana itu.
Nah itu di bulan Ramadan ini nanti juga itu Mas yang akan membawa kita kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan itu nanti yang akan membawa kita UTP nanti bisa lebih maju. Amin. Generasi-generasi kita itu nanti juga akan menjadi menikmati generasi emas kita, pemimpin kita doakan juga supaya nanti juga benar ya bahwa kita itu hidup di dunia itu terbatas nanti. Sebenarnya ada lagi nanti surga yang saya sampaikan di khutbah di kultum kemarin itu bahwa sebenarnya kita itu diwariskan surga itu karena hidup yang kekal itu besok ya di sana. Di sana. Iya. Oke, baik Prof Nurudin. Pertanyaan singkat tapi jawabannya luar biasa banget menurut saya. Seperti itu karena kita juga masih dalam proses Ramadan yang menjelang Idul Fitri juga dan mungkin sedikit saya simpulkan memang di bulan Ramadan ini memang tempatnya berproses ya Prof. Betul, belajar juga seperti itu. Dan juga untuk teman-teman mahasiswa khususnya sobat GST yang mungkin memanfaatkan ya Prof ya momen-momen Ramadan yang mungkin tinggal sedikit ini tentunya bisa lebih baik lagi, bisa naik level dan juga bisa memaknai arti kemenangan itu tadi. Betul, seperti itu. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Prof Nurudin sudah hadir dan bersedia menjadi narasumber untuk podcast GST edisi Ramadan dan juga Idul Fitri. Dan untuk Sobat GST tentunya terima kasih juga yang sudah menyimak obrolan kita dari awal hingga akhir. Dan kita juga akan menjelang Idul Fitri tentunya saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, selamat Lebaran untuk Sobat GST dan selamat liburan plus Lebaran juga tentunya. Baik, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.